Mau jadi wali kota, mau jadi bupati, gubernur, kepala daerah, modalnya apa? Doa. Jangan salah paham. Doa yang saya maksud adalah dana operasional awal, dana operasional akhir. Parahnya lagi, kita juga masyarakat wane piro. Hancur. Akhirnya apa? Terpilihlah pemimpin bukan memikirkan rakyatnya, tapi memikirkan tim sukses dan partainya. Jokowi itu di belakangnya siapa? Nah, ini bukan berupa analisis, tapi ini berupa fakta. Kejadiannya pada tahun 2014, 4 bulan setelah Jokowi disahkan jadi presiden. Waktu itu berkunjung ke Beijing, ditemani oleh Puan. Sepulang dari sana, langsung ke Bandung, karena saya juga di Bandung. Karena ada acara wisuda dari IPDN. Waktu itu KSP-nya adalah Teten Mas Duki. Teten Mas Duki melakukan mengumpulkan tokoh-tokoh dari Jawa Barat untuk ketemu dengan Presiden Jokowi pada saat bersamaan dengan wisuda atau di sela-sela wisuda. Di situ disampaikan oleh Jokowi bahwa dia baru pulang dari Tiongkok dan ketemu Xi Jinping, dan dia berbunga-bunga menyampaikan betapa hebatnya Cina, dan dia telah melakukan perjanjian. Perjanjian itu akan dibantu dan programnya akan dilaksanakan di Indonesia. Di situ dia sampaikan juga bahwa programnya juga akan mempekerjakan rakyat Cina atau tenaga kerja Cina. Ketika itu 12 tokoh Jawa Barat, salah satunya adalah sahabat saya, yaitu Profesor Dr. Asep Warlan SH MH, sedikit kesal karena dia bilang itu tidak mungkin karena ada undang-undang tenaga kerja. Tidak gampang mempekerjakan tenaga asing dari Cina. Jokowi waktu itu senyum-senyum. Dan lalu juga salah satu dari tokoh Jawa Barat, yaitu Acil Bimbo, juga sedikit marah, menyatakan bahwa itu dasarnya penjajahan. Jokowi cuma senyum-senyum, Puan pucat pasi. Tapi apa yang terjadi setelah itu, Jokowi melanggar semua undang-undang dan memasukkan tenaga kerja sampai dengan supir truk ataupun satpam. Hampir di semua PLTA yang dibangun oleh Cina ataupun perusahaan-perusahaan tambang. Artinya ini sudah ada rencana pengkhianatan. Lalu kedua, apa yang disampaikan oleh sahabat saya, yaitu almarhum Dr. Rizal Ramli, ketika dia di Rempang. Kebetulan saya satu angkatan dengan Rizal Ramli dan juga sama-sama setahanan juga dengan Profesor Musti Umar. Kalau Pak Musti Umar 7 bulan ya sama lah dengan saya, tapi Rizal Ramlinya kebagian 1,5 tahun di Sukamiskin waktu tahun 1978. Dengan gamblang Rizal Ramli di Rempang menyatakan bahwa Jokowi ini adalah boneka dari Xi Jinping. Dan dia mengosongkan Pulau Rempang yang telah dihuni beratus tahun oleh masyarakat di sana dengan tujuan Pulau Rempang itu akan dijadikan pangkalan militer. Nah, ini ingin saya sampaikan ke Bapak pimpinan DPD sebagai tambahan dari fakta bahwa yang namanya desain yang disampaikan oleh Pak Profesor Antoni tadi berkaitan dengan adanya di belakang. Adanya di belakang Jokowi siapa, dan itu juga dibuktikan pada saat Pupu Papa menjadi wakil presiden didatangi oleh Perdana Menteri wakil presiden Cina. Saya kira itu tambahnya. Mudah-mudahan ini jadi masukan dengan siapa kita berhadapan dan apa kekuatan yang harus kita lakukan untuk menghadapi bahaya daripada republik ini. Kalau kita biarkan, benar-benar republik ini akan hancur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Haji Muhyiddin kembali sumbangkan gaji selama menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalsel. Setelah dihitung kurang lebih sekitar 6 miliar. Namun uang sumbangan tersebut akan disalurkan di tahun 2025. Hal ini agar tidak dianggap memanfaatkan momen menjelang pilkada. Kesempatan ini karena ini terkumpul ada Habib, ada guru-guru yang menyaksikan ulun berikrar untuk menyumbangkan atau menghadiahkan pertama gaji, kedua bagi hasil daerah, yang ketiga operasional, keempat tunjangan, yang kelima perjalanan dinas. Ini setelah dihitung akan ulun sumbangkan ke masjid ataupun musala. Silakan Kalimantan Selatan menyampaikan proposalnya. Insya Allah bila cukup kita bagi-bagi, bila akan cukup mungkin insya Allah ditambahi kita. Dia lorok aja, lorok. Nah jadi duit ini kisaran dihitung kurang lebih 6 miliar ya, kurang lebih 6 miliar. Doakan ini mudah-mudahan Allah meridai, itu aja. Apa hajat kita seberatan, yang penting Allah meridai akan rezeki kita. Yang penting ada aja, itu ada aja, dari mana duitnya ada, tanda tangannya ada semua lengkap. Jadi mudah-mudahan duit ini berkah. Amin. Artinya totalnya kurang lebih 6 miliar. Ini dibagi tahun 2025. Mungkin lebih bagusnya 2025. Nah, jadi kita buka semuanya, masih ada amplopnya, masih ada kertasnya, dan gaji itu masih yang Beberapa hari ini saya mengalami suatu kondisi yang luar biasa ketika saya menulis sebuah tulisan yang cukup panjang dan detail tentang masalah kesehatan dengan judul Kesehatan yang Sakit, Masa Depan Kesehatan Indonesia di Bawah Liberalisasi Global. Dan ternyata tulisan ini dalam beberapa hari ini menjadi perbincangan para tokoh, baik tokoh kesehatan, tokoh politik, dan mereka-mereka yang paham tentang masalah ketahanan nasional. Masalahnya di mana? Beberapa hari yang lalu paper saya ini membuat saya dipanggil oleh tim Prabowo, tim kesehatan Prabowo. Intinya adalah bagaimana Dr. Agung kita siapkan agar BGS, maaf kalau kita sebut nama menteri ya, Budi Gunadi Sadikin tidak jadi Menteri Kesehatan. Ini yang ngomong bukan oposisi, yang ngomong adalah tim kesehatan Prabowo. Kemudian pertanyaannya berikutnya, kalau memang mau demo, ayo kita bantu. Masalahnya adalah tidak ada yang berani mau demo, padahal Kertanegara sudah mempersiapkan tempatnya. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa tim Prabowo sendiri ingin atau bahkan kita katakan tidak menjadikan BGS sebagai seorang menteri? Kesimpulannya sederhana, bahwa ternyata pergantian Raja Jawa ini yang diganti bukan raja, yang diganti ini adalah antek. Antek siapa? Antek kekuatan global, antek liberalisme global. Seorang BGS yang hanya menteri tidak dapat ditolak oleh seorang Prabowo yang presiden terpilih. Kalau kita bicara tentang menteri-menteri yang lain, ini titipan Jokowi. Ini adalah bagian dari kekuatan global. Mungkin kita sudah tahu, ekonomi itu dipegang oleh kekuatan global. Sektor industri kita sudah tahu, hilirisasi nikel itu diambil alih oleh kekuatan asing. Negara ini sudah dijual. Tetapi kalau kita bicara kesehatan, bahkan mungkin Bapak Ibu semuanya melihat bahwa kesehatan itu sekarang baik. Pak Menterinya pro rakyat, walaupun dia bukan seorang dokter. Makanya saya bilang, saya tidak curhat, karena kita tidak pernah seorang dokter itu pengen jadi menteri, seorang dokter itu punya kekuasaan, bukan. Tapi kita jadi seorang dokter atau tenaga kesehatan yang lain, karena kita ingin mengabdi pada rakyat.
Tapi apa yang dilakukan oleh BGS, dan ini bukan salahnya BGS, karena dia adalah alat kekuasaan, bukan Jokowi, kekuasaan global. Saya katakan, seorang Prabowo pun dan timnya tidak menginginkan dia menjadi seorang Menteri Kesehatan. Tapi apa daya, karena ini titipan global, artinya bahwa ada kepentingan yang besar, kepentingan yang lebih besar dibanding hanya sekedar urusan politik. Coba Bapak Ibu bayangkan semuanya, kesehatan itu sementara ini kita memang belum bagus, karena anggaran kesehatan itu terbatas. Tetapi mengapa Presiden Jokowi ya dengan alat kekuasaannya merubah undang-undang kesehatan dengan cara yang kurang bijak, dengan cara instan menjadi undang-undang 17 tahun 2023. Tidak ada dasar logis untuk mengganti undang-undang dengan cara seperti itu. Kalau tidak bukan karena titipan. Titipan siapa? Bahwa Indonesia itu masih menarik di mata global. Ibaratnya nikelnya sudah diambil, ekonominya sudah dikuasai. Tapi ini ada sektor yang masih bisa dijual. Sektor kesehatan. Sektor yang bisa memeras sumber daya energi kita, memeras segala kekuatan kita. Healthcare, pelayanan kesehatan yang mendasar pada rakyat, sekarang akan diganti dengan health industry. Health industry itu apa? Industrialisasi kesehatan. Atas dasar bahwa kesehatan kita harus ditingkatkan. Rumah sakit swasta hanya dalam waktu 2 tahun terakhir menaik 15%, dan itu adalah saham dari asing. Kemudian Bapak Ibu mungkin tidak paham bahwa sekarang ini para makelar di bidang kesehatan, dan kita tidak bicara hanya masalah kesehatan, mereka ini hanya menjadikan kesehatan ini sebagai kedok. Mereka memberikan bantuan, Melinda and Bill Gates Foundation ini ya, beserta WHO-nya ingin menjadikan Indonesia itu sebagai market. Mereka punya barang, mereka punya jualan, termasuk adalah kita tanpa disadari, nantinya orang sakit itu bukannya sembuh, tapi bagaimana caranya orang sehat punya ketergantungan walaupun dia tidak sakit. Karena apa? Penyakit bisa diciptakan. Mereka mengajari kita untuk lebih hidup sehat, sehingga nantinya kita akan bergantung pada institusi kesehatan yang memang bukan milik kita. Karena saya katakan tadi, mandatory spending yang 5% itu tidak dijadikan kekuatan. Saya pernah ketemu dengan Pak Menteri pada awal-awal ketika dia ingin melegalkan ya lewat regulasi undang-undang kesehatan. Apa katanya? Kita tidak perlu anggaran karena banyak yang mau membiayai. Dan saya pada waktu itu sebenarnya diharapkan oleh beliau untuk mendukung beliau menjatuhkan organisasi profesi. Artinya IDI, Ikatan Bidan, Persatuan Perawat itu akan dilibas. Bahkan sekarang kekuasaan kesehatan itu hanya ada di satu, di tangan Menteri Kesehatan. Dulu ada yang namanya Konsil Kedokteran. Konsil Kedokteran itu di bawah Presiden, dibentuk dengan undang-undang sebagai kepala negara. Artinya bahwa ada organisasi atau lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah yang nantinya itu adalah untuk menjamin keselamatan rakyat di bidang kesehatan. Kementerian Kesehatan itu hanya regulator, tetapi sekarang mereka bermain sendiri. Regulator iya, yang akan mengadili iya, dan sebagainya. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah kita semua dalam beberapa tahun ke depan itu hanya jadi market. Seperti halnya kita bergantung dengan barang produksi luar negeri. Rakyat dibuat tidak percaya dengan buatan dalam negeri. Ya, tidak hanya dokter, rumah sakit milik kita itu memang dibuat bergantung dengan teknologi yang mahal. Bayangkan Pak Menteri ini punya rencana dengan anggaran 880 miliar yang uangnya mungkin bukan dari kita. Artinya uang hutangan. Untuk apa? Membangun cath lab. Cath lab itu untuk kateterisasi jantung. Dan anggaran itu sebenarnya
masih banyak dibutuhkan untuk rakyat-rakyat yang ada di pedesaan. Memang sakit jantung itu perlu diatasin, tetapi lebih baik adalah mencegah, jangan sampai orang sakit jantung. Sedangkan cath lab itu biaya tinggi, 880 M, sekitar 170 anggaran di bidang kesehatan, 170 M, hanya 28 miliar yang sifatnya untuk promotif dan preventif, sisanya kuratif. Dan inilah sebenarnya yang kemudian menakutkan untuk kita semua. Ini bukan urusan seorang dokter, ini bukan hanya urusan seorang menteri kesehatan, bahkan ini bukan hanya sekedar urusan presiden. Kenapa? Karena kesehatan itu sebenarnya adalah benteng daripada ketahanan nasional. Jadi, bila mana nantinya kedaulatan di sektor kesehatan ini sudah terampas, bisa kita bayangkan, kita bisa dibuat sakit sewaktu-waktu. Kita akan bergantung pada teknologi yang tinggi. Kita akan menganggap bahwa, maaf nih kalau saya sebut, toko-toko yang merah dan biru itu ada di mana-mana. Nanti otoritas kesehatan itu akan dimiliki oleh swasta asing. Karena swasta dalam negeri itu sudah menjerit. Kenapa menjerit? Karena Pak Menteri itu memang membuat ekosistem kesehatan itu untuk ekosistem bisnis. Saya bilang tadi, sekali saya katakan, seorang Presiden Prabowo pun tidak bisa menampik titipan seorang BGS. Dan saya yakin ini bukan masalah karena titipan Jokowi, bukan. Tetapi memang ada kekuatan global yang sekarang itu sudah menjerat kita. Kayak lintah darat gitu ya, sudah ngasih utangan ini harus sampai tuntas, seperti itu. Jadi sektor kesehatan ini nggak ada bedanya dengan sektor ekonomi yang lain nanti, di mana kita akan bergantung penuh dengan teknologi kesehatan yang tidak kita miliki. Seorang dokter nanti itu hanya sebuah tukang, sebagai seorang sales, dia tidak punya otoritas untuk membela kepentingan pasien. Tidak. Mengapa seperti itu? Diciptakanlah proses pendidikan dokter itu yang instan. Alasan adalah dokter itu kurang, dibuka fakultas kedokteran. Orang mau fakultas kedokteran itu harus nyogok, harus masuk dengan biaya besar. Sekarang ujung-ujungnya apa? Akan masuk dokter asing. Bukan masalah dokter asingnya, tapi dokter asing ini hanya untuk memperkuat kekuatan tadi, kekuatan imperialisme. Imperialisme apa? Imperialisme modern. Jadi penjajahan ini ibaratnya dia butuh tumpangan. Kita belajar dari VOC dulu. Bagaimana Indonesia itu awalnya tidak langsung dijajah. Awalnya orang ingin berdagang. Mereka itu Portugis, Belanda itu ingin berdagang, ingin mencari keuntungan. Tapi lama-kelamaan kemudian kita dijajah. Dan menjajah Indonesia sekarang tidak dengan energi militer, tidak ada gunanya. Tetapi dengan membuat kita bergantung pada teknologi asing, sedangkan kita sendiri tidak menguasai. Dan yang tidak kalah pentingnya harus saya buka di sini, bahwa ada mekanisme di Undang-Undang Kesehatan itu yang membolehkan data kita, data medis, bahkan data genomik. Genomik itu gen. Jadi Pak Menteri ini menargetkan tahun 2024 ini ada 10.000 sampel penduduk Indonesia yang dia dibiayai oleh Bill and Melinda Gates Foundation secara gratis. Dalam tanda kutip gratis itu karena memang dia butuh data. Dia ingin memetakan orang Indonesia itu seperti apa sih? Kesehatannya itu dia punya potensi sakit apa? Nanti kalau sakit obatnya apa? Kita belum punya kemampuan itu, tapi mereka bisa merekayasa. Nanti 10 tahun mendatang dengan pola makan seperti ini, kalau perlu kita buat makanan itu kadar gulanya tinggi, orang Indonesia umur mungkin 10 tahun sudah ada kelainan gula. Mungkin 20 tahun sudah ada kelainan jantung. Mereka mau lari kemana? Ke fasilitas kesehatan? Oke, fasilitas kesehatan punya siapa? Oh, ini rumah sakit negeri. Teknologinya? Siapa yang punya data? Yang punya data adalah orang asing. Sudah ada East Venture. East Venture itu kalau saya bilang maklar.
Dia mau menghubungkan Indonesia dengan berbagai macam kekuatan global untuk mendanai kesehatan. Tapi East Venture butuh apa? Butuh data. Data siapa? Data ibu-ibu.